Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Jeritan sama gue Elda. Dan gue Putri. Dan ada satu lagi bintang tamu. Ya, saya. yang berada di tengah-tengah double gengges ini. Berarti kita emak bapak dong. Pakai CK ya. Bapak. Bapak. Berhubung Mas Atmo baru dari channel sebelah, kita geret dia ke sini. Siap. Langsung ngobrol nemenin emak-emak. Iya, membuka cakrawala emak-emak yang lo ini. Lo la. Jadi kita mau bahas apa nih Mas Atmo hari ini? Jadi gini, aku perlu disclaimer dulu buat kalian teman-teman yang lagi mampir ke channel ini. Biasanya kan kalau emak-emak itu identik dengan sen kiri belok kanan gitu kan. Iya, betul. Nah, ternyata dua emak-emak ini kita sempat ngobrol di belakang layar dikit. Dan wawasannya mind blowing guys. Kalian mesti nonton channel ini. Keren banget nih soalnya. Pressure banget nih kayaknya nih. Aduh, kalau abis ini cuma AO gimana nih? Enggak dong. Oke, kita mau ngobrolin apa? Jadi kita berhubung ya, ini tuh konten yang menyambut 17 Agustus Kemerdekaan Indonesia. Mantap. Jadi kita hari ini akan bahas yang gak jauh-jauh dari Indonesia. Sejarah. Bisa sejarah, bisa kontroversi. Bukan jeritan kalau tidak ada konspirasi. Iya, dan mengungkit-ungkit tentang masa lalu juga ya. Masa lalu mantan. Kalau yang itu gak usah dibahas. Tapi aku boleh tanya satu hal gak sih? Boleh. Karena kita tadi bilang menyambut kemerdekaan ya. Menurut emak-emak berdua, Indonesia udah merdeka belum sih? Belum. Dari apa? Apapun. Ya oke lah. Ngomong masih susah. Ya kan, tidak ada kemerdekaan untuk berpendapat. Jadi secara ekonomi juga belum merdeka semua. Ya ternyata masih belum merata ya kemerdekaannya. Belum rata. Bahkan kemarin pembukaan job fair. Job fair itu ngebludak banget. Itu belum merdeka dong. Itu berarti antusias dong. Oh ya, antusias banget. Dari pengangguran yang banyak banget. Sedih sekali. Itu menyedihkan. Antusias karena nggak punya kerjaan. Ironis sekali. Baiklah, kita bahas ininya aja ya nanti ya. Karena Indonesia ini kan berapa tahun sih Indonesia? 80 ya? 80 tahun ini. 80 tahun ini. Perjalanannya cukup panjang ya, hampir 1 abad kurang 20 tahun. Kita obrolin nyampe apa? Ya? Nyampe dong. Nyampe apa nih? Nyampe umur. Ya Allah. Serem ya. Ya itu makanya kalau channel Jeritan ini mewakili jeritan-jeritan nurani. Jeritan nurani orang-orang yang kepengen tahu tentang sesuatu konspirasi dan lain sebagainya kan. 80 tahun kita pikir Indonesia ini konspirasinya banyak banget loh. Iya. Banget. Iya kan? Coba di-spill satu persatu. Apa tuh konspirasinya ya? Masukin aja dari Indonesia tuh kan bangsa besar. Ya besar kan? banget. Nah terus udah gitu kita tuh masuk ngomongin tentang megalitikum dulu deh, zaman megalitikum, situs megalitikum yang ada di Indonesia. Oke. Yang di peradaban tua. Bener nggak sih itu letaknya di Gunung Padang? Ya. Jadi gini, berkaca dari ini istilah sejarah dan arkeologi sih, karena itu juga melandasi berdirinya bangsa ini kan, bangsa Indonesia. Jadi gini, banyak sekali keajaiban-keajaiban di dunia, which is sangat berarti bagi peradaban-peradaban kuno. Contoh, peradaban Mesir kuno, ada piramid kan di sana? Yeah. The Giza Pyramid. Kemudian Aztec kuno atau Amerika kuno, kemudian Cina kuno dan lain sebagainya. Cuman ya ini tadi Indonesia memang jarang banget dibahas bahkan di level dunia. Tapi yang mengejutkan adalah apa tadi Gunung Padang? Ya. Sebagai situs yang sangat tua sekali ya. Iya katanya, konon katanya. Konon katanya Gunung Padang adalah situs tertua. Faktanya adalah aku itu pernah nemu situs yang jauh lebih tua dari Gunung Padang. Jauh lebih tua. Yang belum ke-expose. Dan aku harap sih nggak usah diekspos banget ya. Kita tahu yang terjadi di Gunung Padang kan. Di Gunung Padang beberapa situsnya nanti dicemek-cemek sama tangan-tangan tidak bertanggung jawab kan. Itu dia. Makanya kalau dibilang situs megalitikum adanya cuma di Gunung Padang, salah sebenarnya. Karena ada beberapa yang besar juga. Bahkan lebih besar dari Gunung Padang aku bilang. Contohnya adalah salah satu situs Arca Domas yang ada di Tenjolaya, Bogor. Itu yang pertama tuh, itu gede banget tuh. Itu situs megalitikum yang komplit, punden berundak dan lain sebagainya. Kemudian ada juga di Gunung Slamet. Gunung Slamet itu di daerah Purwokerto, Jawa Tengah. Bentuknya mirip, ya kan? Bentuknya mirip sama yang ada di
situs Arca Domas tadi. Nah, ini menandakan bahwa leluhur-leluhur kita sudah punya peradaban dari masa lalu. Tapi apakah peradaban megalitikum yang dari masa lalu itu yang diyakini orang-orang mempunyai nilai spiritual yang sangat tinggi, itu apakah dilanjutkan oleh bangsa kita yang sekarang di zaman ini? Ini perkara lain, ya kan? Makanya aku sih pengen ngajak sama-sama lah ya, kita semuanya sama-sama lah ya, kita pelajari tentang masa lalu, sejarah masa lalu, supaya apa? Supaya bisa jadi cerminan di masa depan. Indonesia sekarang, kalau beberapa orang bilang ini kehilangan arah. Kalau dulu ada namanya GBHN. Garis besar haluan negara. Nah, sekarang haluan negaranya kemana kan? Aku tanya siapa coba? Aku kalau mau tahu haluan negaranya kemana kan aku mesti tanya siapa coba. Nah, seperti itu aja. Karena sesimpel zaman kita dulu tahu GBHN, anak sekarang belum tentu tahu kalau ada GBHN nggak sih? Iya. Ya kan? Nggak tahu, jelas nggak tahu. Iya, sesimpel itu aja. Kita hafal dulu. Iya. Itulah Wajib. ya. Makanya peradaban megalitikum ini perlu dimaknai dengan hubungannya kemerdekaan ya, tentunya perlu dimaknai seperti apa cerminan bangsa kita ke depan. Seperti itu sih. Kalau aku yakin ya, saat kita membongkar rahasia-rahasia masa lalu, kita nggak usah pikir kepanjangan lah, membongkar masa lalu itu, cara pandang, cara pikir orang-orang di masa lalu, itu kita bakalan jadi bangsa yang besar. Bakalan bener-bener yang tadi kalau aku tanya udah merdeka belum, kita nanti suatu saat akan merdeka kalau itu bisa kita resapi. Seperti itu sih. Nah, balik lagi nih, kalau misalkan bangsa yang akan bisa menjadi bangsa yang besar, kan sekarang digaungin banget tuh Indonesia Emas. Menurut Mas Atmo, bisa nggak itu dalam waktu yang Singkat. bakalan kejadian dalam waktu dekat nggak sih? Ya. Paling nggak dalam 1 abad nih, 20 tahun lagi. 20 tahun lagi. Jadi gini teman-teman, narasi Indonesia Emas itu 2 tahun 3 tahun kemarin ya. Kemudian di 1 tahun kemarin narasinya ganti jadi Indonesia Cemas. Iya kan? Kemudian beberapa bulan yang lalu ganti lagi narasi jadi Indonesia Gelap kan. Nah, ini masih debatable jadinya. Indonesia emas nggak sih Indonesia, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau Indonesia emas, sebenarnya yang harus jadi emas ya, yang harus jadi emas itu benar-benar bukan negaranya sih. Kalau aku bilang negara itu dari masyarakat, dari ro'iyah atau rakyatnya seperti apa. Lah, sekarang yang ngurusi rakyat siapa? Ya mau nggak mau yang tanggung jawab itu dong, pemerintah dong, ngurusin rakyat. Nah, jadi Indonesia mau jadi emas, mau jadi cemas, mau jadi gelap, itu kita kembalikan lagi seperti apa? Apakah itu nanti 30 tahun lagi? Aku bisa aja bilang, ya Indonesia akan seperti itu, akan menjadi Indonesia emas. Coba aku mau kembalikan sama kalian yang lagi nonton video ini, tinggalin di kolom komentar ya. Menurut kalian Indonesia di 10 tahun ke depan akan jadi apa? Kira-kira seperti itu. Coba tulis Ramaikan, POV kalian. ramaikan. Itu dia. Coba. Nah, terus kalau misalkan nih tadi Mas Atmo sempat ngomong Indonesia gelap. Kita ngomongin dark age. Ya, di ya. Indonesia. Menurut versi Mas Atmo. Ya itu tadi, balik lagi Indonesia dark age ya, Indonesia gelap. Ini yang gelap, sejarah kita juga gelap sih sebenarnya. Nah itu dia makanya. Di rentang waktu kapan aja tuh? Ada beberapa rentang waktu, tapi coba kita. Yang paling menarik nih. Tadi ya, aku sambungin dikit ya ke megalitikum tadi. Itu transisi antara megalitikum kemudian menjadi peradaban yang disebut peradaban modern kan. Sejarah ya. Sejarah berarti kerajaan tertua, apa namanya kerajaan tertua? Kutai. Sama satu lagi namanya Tarumanegara. Ya, betul. Itu 400 tahun. Ini aja coba berapa orang dari kita yang tahu transisinya seperti apa? Apakah memang semuanya di zaman dulu itu kerajaan atau bukan? Atau ternyata zaman dulu itu nggak ada raja. Coba kalau bukan raja kira-kira apa? Higher being. Ya bisa jadi seperti itu. Atau sistem sosial kemasyarakatan yang punya satu orang yang dituakan tapi bukan raja, nggak berkuasa. Sistem sosial aja. Nah seperti itu. Pak RT gitu. Seperti itu. Atau tetua adat. Kita tahu zaman sekarang di dekat situs megalitikum yang tadi dibahas Gunung Padang itu ya, itu ada satu masyarakat Baduy kan. Mereka nggak punya raja loh. Mereka nggak punya raja loh, tapi masih bertahan hingga sekarang. Ini kayak di Bali juga kan masih menjunjung tinggi ketua adat banget kan? Ya, mangkunya. Tapi di sana ada raja.
Di Bali ada raja, masih ada raja di Tabanan, di Kelungkung, banyak kok masih raja di Bali. Kemudian ada lagi beberapa sistem masyarakat Kajang, contohnya suku Kajang. Itu juga nggak ada raja yang berkuasa gitu. Nah, intinya apa? Kita bisa belajar dari situs Megalitikum itu tadi. Intinya bahwa kalau sistem kemasyarakatan itu diterapkan secara benar, coba kita ngaca ke Baduy sama Kajang, makmur kok, adil kok, merata kok, seperti itu. Nah, bisa kali terapin di masyarakat keseluruhan, bisa kali. Tapi kan kalau ngomong Baduy sukses gitu, sejahtera gitu misalkan. Tapi mereka kan tidak terekspos sama dunia luar. Gitu. Jadi apakah kita akan kembali lagi ke masa batu? Masa batu. Oke. Misalnya nih nggak ada sosial media atau apa, karena masyarakat Baduy kayak most likely nggak main TikTok gitu nggak? Main, ada kok di TikTok yang Baduy itu kan, ada juga. Tapi itu Baduy luar. Jadi gini, karena Baduy pun ada ininya kan. Dalam dan luar. Betul, ada stratanya kan seperti itu. Nah, jadi aku perlu berkaca. Kembali lagi ke sejarah ya. Aku ada jembatan yang dibangun sekitar 20 tahun yang lalu, namanya Jembatan Suramadu. Dulu tolong teman-teman yang di Madura konfirmasi ya. Kalau dulu kiai-kiai yang ada di Madura itu benar-benar Suramadu itu jembatan jangan dibangun, nanti rusak masyarakat, seperti itu. Nah, sekarang apa yang terjadi akhirnya? Jembatan itu kan maknanya luas ya. Media sosial ini jembatan juga. Betul. Dan akhirnya salah satu yang meracuni peradaban itu adalah media sosial. Jika digunakan secara salah. Betul. Seperti itu sih. Intinya balik lagi ke situ ya. Gimana manusia menggunakannya untuk hal apa gitu. Betul. Kayak pisau aja, kalau lo gunainnya bener ya baik jadinya. Betul. Udah, tadi nonton ya? Enggak kan? Aku tadi bahas pisau juga loh. Sama Om Fuad ya. Oh, enggak loh. Kita sibuk riset ini untuk yang sekarang ya. Pressure soalnya. Betul. Enggak masalah. Jadi ya seperti itulah ya. Makanya apa ya? Kalau aku bilang masyarakat kita ini harus melek sejarah, harus tahu kalau banyak sekali sejarah yang dibelokkan. Gini, aku ulang lagi ya, sejarah yang dibelokkan. Pertama, sejarah Indonesia memang dibelokkan. Kedua, aku nggak bohong, tapi bukan seperti yang kalian pikirkan. Jadi apa dong? Jadi gini, kalau kita mau belajar sejarah itu harus by data. Ya. By data kan sekarang. Coba data apa yang kita dapatkan benar-benar secara absolut. Coba seperti ini aja, contoh kecilnya, ada satu konspirasi ya, ada satu konspirasi G30 SPKI, kebenarannya seperti apa? Itu kan enteng-enteng aja sejarah, tapi datanya kan nggak absolut ternyata. Surprisingly setelah sekian lama. Ya seperti itu. Data-data yang valid, jadi kita bisa dapetin dari mana dong? Oke, data yang valid itu kalau kita lacak sejarah ya, kembali lagi ke namanya sumber primer. Sumber primer itu adalah catatan yang dibikin di waktu itu, atau kemudian sumber primer orang yang menceritakan, atau contohnya kita temenan ya, kita kenal temen deket lah ya, terus Anda cerita ke orang lain tentang aku, itu sumber primer. Sumber sekunder ini udah jauh. Jadi melacaknya dari mana? Ya dari sumber primer. Karena banyak ternyata catatan-catatan sejarah yang memang masih ada sampai sekarang. Kemarin banyak banget kalau kita main ke museum ya kan. Itu catatan-catatannya berupa karya sastra ataupun prasasti itu masih terlacak, masih benar-benar tercatat, dan emang ada yang mempelajarinya. Arkeolog mempelajari hal itu. Memang seperti itu. Pertanyaannya, kalau misalkan memang data-data itu ada, masih tercatat, kenapa bisa dibelokin? Ya, karena persepsi masyarakat, kembali lagi ke persepsi masyarakat. Apa yang mau mereka dengar? Glorifikasi, kalau aku bilang ada glorifikasi beberapa suku dan beberapa masyarakat. Sebentar, jadi gini, aku bilang kalau kita bangga akan kita anggota suku tertentu nih, ya kita boleh bangga atas itu. Tapi untuk glorifikasi, big no untuk glorifikasi, karena ternyata di catatan-catatan sejarah itu semuanya ada yang namanya kegembiraan, tapi juga ada yang namanya tragedi. Iya pasti. Seperti itu. Ini banyakan gembiranya dibandingkan cerita sedihnya gitu kan. Betul sekali, seperti itu. Jadi kalau kita bilang sejarah dibelokkan, itu apalagi kalau orang-orang yang bilang ya sejarah ini dibelokkan oleh Belanda, penjajah Belanda, seperti itu.
kalian boleh bernarasi seperti itu, tapi kalau kalian debat sama benar-benar orang sejarah ya, sama narasi seperti itu, kalian nggak punya data, habis kalian. Serius beneran. Karena ternyata yang nyelamatin sejarah Indonesia itu orang-orang luar loh. Arsip-arsipnya disimpan di luar ya malah ya. Bukan hanya arsip, artefak pun disimpan di luar. Betul, seperti itu. Karena kita perlu tahu dulu Belanda yang datang ke sini, yang nemuin Borobudur siapa? Tom Stamford Raffles. Sir Raffles itu kan orang Inggris, bukan orang Belanda. Betul. Nah, itu juga konspirasi juga kan sebenarnya. Siapa yang belokin? Gini dah, aku kasih kalian analogi simpel. Yang kita tadi bicarakan sedikit. Jadi analogi simpelnya pembelokan sejarah ya. Pembelokan sejarah. Ada satu candi di Jawa Tengah yang disebut sebagai tempat Bandung Bondowoso membangun candi untuk Roro Jonggrang. Iya. Iya kan? Oke. Prambanan. Jadi yang benar, ini Candi Prambanan atau ini adalah Siwagraha. Yang mana sejarah yang dibelokkan? Karena ini ada ilmunya gitu loh. Kalau belajar sejarah seperti itu. Coba di-spill sedikit ilmunya. Ya itu ilmu arkeologi. Itu namanya Candi Prambanan itu ya. Itu Siwagraha. Kalian bisa cek di beberapa tatanan candi, tatanan mandala candi. Itu ada ini patung ini arahnya kemana, ini relief ini kemana. Nah itu nanti seperti itu. Menghadapnya ya. Cuman kalau kemudian kita sambungkan dengan yang namanya Roro Jonggrang itu tadi, Roro Jonggrang itu tadi, apakah itu bisa disebut pembelokan sejarah? Coba, secara polos saja, apakah itu bisa disebut pembelokan sejarah? Bisa. Enggak sih. Cuman kadang-kadang misinterpretasi aja nggak sih? Oke. Kenapa bisa? Kenapa ya? Ya karena apa ya? Ya bukan yang sesungguhnya. Oke. Kayak salah penafsiran, jadi misinterpretasi karena mungkin bahasanya yang dulu sama sekarang kan kita beda. Kayak ini aja deh, ini another thing, nggak usah gue omongin di sini. Ya oke, nggak apa-apa. Jadi gini, itu tadi makanya aku ambil poin itu untuk mengembalikan yang di awal tadi kita bilang tentang sumber primer, ya kan? Ternyata memang ada sumber-sumber primer sejarah yang kalian kalau nggak baca, kalau kalian nggak mempelajarinya, persepsi kalian hilang. Gitu kira-kira. Nyata kan faktanya kita jadi ada. Dan kadang gitu. juga sumber primer, misalkan dia ngomong nih dari misalkan si saksi utama nih si A, dia ngomong ke si B. Nah si B mungkin menyampaikan ke si C-nya ada yang dikurangin, ada yang dilebihin, gitu kan. Ya betul. Dan itulah yang terjadi di jejak sejarah Indonesia. Terlebih yang tadi aku bilang hegemoni, kemudian glorifikasi. Itu ada yang namanya kehancuran Majapahit, kemudian sama Demak. Ini kan kemudian dihubungkan dengan ramalan Sabdo Palon, which is Sabdo Palon tokoh fiktif menurutku. Dan itu terbukti di sejarah, itu tokoh fiktif. Serius beneran. Jelas yang orangnya yang menulis. Ya, jadi gini, tokoh Sabdo Palon itu ada di namanya Serat Darmo Gandul. Namanya penulisnya adalah Ki Kalamwadi. Nah, kalau kita bilang bahwa itu adalah sejarah Majapahit dan Demak, itu ditulis tahun berapa, guys? Serat Darmo Gandul itu tahun berapa? Itu tahun 1900-an. Masih inget tuh gitu kan? Iya, enggak. Jadi gini, enggak mungkin. Ini sumber primer, sumber sekunder pun bukan. Karena berapa tahun kejadiannya? Ini kayak udah berapa layer gitu turunannya. Betul. Jadi nggak mungkin akurat. Data sejarahnya salah. Seperti itu sih. Sama kalau kita ngelihat Indonesia sekarang seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi itu bisa dibilang sejarah yang hilang nggak sih? Ya. Dark Age. Secara simpelnya itu adalah sejarah yang hilang atau dipelintir ya. Atau dipelintir. Seperti kita tadi bicarakan contoh-contohnya. Memang seperti itu. Dan khusus untuk beberapa sejarah yang ada di Indonesia ya. Apalagi yang menjelang kemerdekaan. Dulu ingat nggak waktu Dark Age ya, kita ngobrolin Dark Age ya. Dulu ingat nggak sebenarnya waktu Jepang pertama kali datang ke sini, itu bilangnya kan mau ngasih kemerdekaan ke Indonesia. Iya. Dari Belanda. Ya, dari Belanda, terus habis itu diambil sama Jepang, mau ngasih kemerdekaan ke Indonesia sebagai kakak tua Asia, kan seperti itu. Nah, adik-adik, kalian harus paham itu, kalian belajar sejarah. Nah, setelah itu apa yang terjadi dalam sidang BPUPKI segala macam, masih ingat nggak kira-kira?
Nah, kebetulan kemarin kita baru ngajarin tuh. Oh iya. Aku udah lupa. Nah seperti itu. Di satu sisi itu aja dark age-nya ada. Kemudian nanti kita lompat lagi ke transisi antara kerajaan ke republik, ya kan? Dulu kan Indonesia bentuknya kerajaan. Siapa yang ngajarin orang-orang kita? Kok jadi republik ini loh? Siapa yang ngajarin? Iya. Itu gapnya di mana gitu loh, peralihannya. Iya. Soalnya emang sih sebenarnya kalau misalkan dipikir-pikir lagi ya, dari zamannya kita kerajaan kita belajar kerajaan nih, terus tiba-tiba masa perang nih, penjajahan, masa penjajahan. Ya oke, memang selama masa penjajahan berarti tidak ada pemimpin negara atau pemimpin bangsa lah gitu ya, nggak ada raja, nggak ada presiden, nggak ada even perdana menteri atau apa gitu. Tapi gapnya tuh kayak kejauhan, nggak hilang sih? ya, gapnya hilang. Jadi ya? ada yang kayak ada yang hilang nih, missing nih gitu. Ya betul seperti itu. Faktanya adalah orang-orang zaman sekarang lupa kalau presiden pertama proklamator ya Soekarno Hatta itu aja pernah berselisih kok. Itu sejarah, tapi kan orang-orang lupa. Jadi ya itu dark age itu kita perlu kejar, benar-benar kita perlu kejar. Supaya apa? Ya balik lagi, supaya kita tahu sejarah, belajar, tidak mengulangi kesalahan. Seperti itu sih kira-kira. Terus kalau misalkan ada hubungannya nggak dark age sama peradaban yang hilang gitu loh? Kayak di masa transisi itu ya. Di Indonesia tuh ada nggak sih peradaban yang hilang karena dark age ini gitu? Oke, yang paling populer di Indonesia, let's say Lemuria. Lemuria yang paling populer di Indonesia. Sekarang gini, balik lagi karena aku sebagai budayawan dan sejarawan lah ya, aku juga seperti itu. Buktinya apa? Ada Lemurian itu buktinya apa? Bukti yang apa namanya benar-benar ada ya, benar-benar ada sumber primer ya. Ingat, balik lagi ke sumber primer. Sedangkan dulu ada salah satu komunitas lah, aku bilang komunitas, namanya Turonggo Seto. Turonggo Seto itu juga seperti itu. Kita cari sama data-data sekunder, sama menyan, sama itulah ya pokoknya, sama apa namanya metode-metode mistik. Kalau aku bilang seperti itu. Nah, apakah itu bisa berhasil dicari? Ya mungkin bagi sebagian orang, tapi kan subjektif hasilnya. Betul, yang bagi yang nggak paham, yang nggak percaya kayak gitu-gitu ya mereka nggak akan percaya karena subjektif. Setuju. Terus kembali lagi Lemuria ya, Lemuria ada lagi satu Atlantis kan? Nah itu katanya Lemuria lebih tua dari Atlantis. Dan ada juga konspirasinya Atlantis itu ada di Indonesia. Gitu, gimana tuh? Ketawanya apa nih artinya? Jadi gini, Atlantis itu sama sekali bukan bagian dari sejarah ya. Atlantis itu adalah sebuah cerita dari Plato kan. Kita tahu ya lah ya. Siapa tahu Plato lagi ngelamun terus ngebayangin Fiction apa. berarti itu ya? Ya sampai saat itu nggak bisa dibuktikan catatannya, sumber primernya nggak ada, ya itu fiksi. Udah seperti itu. Tapi apakah fiksi itu selalu salah? Enggak kalau bobotnya kitab suci. Karena contohnya gampangnya gini. Nabi Ibrahim itu bukan tokoh sejarah kalau di dalam konotasi sejarah ya. Enggak, itu bukan tokoh sejarah. Tapi apakah kita harus imani? Iya, itu kitab suci. Betul. Itu dua hal yang berbeda. Tapi Atlantis mau ngimani Atlantis enggak? Kalau aku sih enggak. Iya, enggak ada di Al-Qur'an juga. Kalau aku sih enggak mau ngimani Atlantis. Kalau misalkan kan katanya nih dari berapa persen laut yang sudah bisa diteliti. Kalau nanti ternyata kita sampai pada peneliti sampai pada benar-benar dasarnya dan ternyata ada Atlantis. Berarti nggak ini kan? Itu sumber primer kan? Ya, itu sumber primer. Kalau ternyata. Ya karena ya sekarang masih abu-abu dong berarti kan gitu loh maksud gue. Lah, masih ada kemungkinan gitu. Itu yang aku bilang, setiap sains, ilmu pengetahuan itu berhak dan harus di-challenge. Harus di-challenge. Karena dia akan berkembang terus kan. Betul sekali. Dulu orang bilang bumi datar, kemudian orang bumi bulat. Terus habis itu sekarang debat lagi kan, bumi datar apa bulat. Yang bener aja kalian. Cuman segelintir orang yang bisa lihat dari atas bumi itu bulat atau datar secara langsung ya. Tapi kan ada ilmunya, ilmu fisika. Dan kitab suci bisa jadi referensi nggak? Jadi gini, kalau aku bilang apakah kitab suci bisa jadi referensi, semua hal di dunia itu bisa ambil referensi dari kitab suci. Apa aja, asal ada dua hal nih. Satu yang namanya tafsir, balik lagi tadi. Yang kedua namanya tadabur.
tafsir banyak, orang bisa ambil banyak aspek dari tafsir. Kalau tadabbur ya selama itu positif ambil aja udah gitu. Rujukannya seperti itu. Siapa yang percaya flat earth? Aku nggak percaya flat earth, bodoh amat sama flat earth. Flat earth itu nggak masuk akal, asli serius. Flat earth itu kalau kita pelajari lagi ya, gara-gara orang ngeyel bumi bulat, itu Galileo pernah mau dieksekusi loh guys. Itu kan, ya memang seperti itu jadinya. Sains doktrin nggak bisa memaksakan sains karena sains akan terus berkembang. Tadi balik lagi ke apakah kalau masuk ke dalam laut ya kan, apakah Atlantis bisa ditemukan? Oke, sekarang gini, palung laut terdalam di dunia namanya Mariana Trench ya kan, seperti itu. Tapi itu orang belum pernah datang ke situ. Kita masuk ke dalam lagi. Kalau memang Mariana Trench itu belum tempatnya Atlantis, masuk ke dalam lagi. Sekarang loh, inti bumi itu besi apa magma, apa air, itu aja masih jadi perdebatan kok. Kan seperti itu. Jadi kalau kalian percaya Atlantis, boleh percaya, boleh. Cuman challenge itu, pengetahuan itu di-challenge terus seperti itu. Sampai bisa nemu bukti sumber primer. Aku aja yang profesinya sebagai dukun ya, aku bilang aku profesiku sebagai dukun. Tapi memang aku men-challenge terus pengetahuanku tiap hari, seperti itu sih. Oke. Jadi balance ya antara istilahnya mistis sama ya reality, ilmu pengetahuan. Gitu, ya science gitu. Mistis itu adalah science. Mistis adalah science. Di situ. Jadi gini, kalau aku bilang orang-orang kan kadang-kadang bingung ya bedain antara mistis dan sains. Jadi gini, ada salah satu ilmu yang benar-benar dipelajari oleh Thomas Alva Edison saat dia kan terkenal sebagai fisikawan ya. Siapa sangka ternyata Thomas Alva Edison itu nanti kalian cari tahu ya, itu bikin naskah sainsnya itu cuman sekitar 20-30%. Sisanya adalah tentang alkemis dan teosofis. Seperti itu. Jadi itu memang benar-benar hal-hal yang mendalam. Hal-hal yang mendalam. Sainsnya dia mendalam. Betul, spiritual. Karena memang ternyata kita kan kaget ya kalau ada auramu seperti ini, auramu gelap. Ya, padahal itu kan ada sainsnya di foto Kirlian. Bisa terlihat kan seperti itu. Jadi secara umum ya, secara garis besar, kalian challenge mistis itu atau supranatural atau metafisika itu, kalian harus pelajari. Kalau nggak nyanda, istilah bahasa Indonesia? Nggak nyampe. Berarti referensinya belum sampai. Kurang, betul. Datanya kurang. Betul. Risetnya kurang. Banyak ya. Banyak. Padahal sebenarnya semuanya di dunia ini semuanya masuk akal kecuali Tuhan. Seperti itu. Betul. Nah, ada potensi bencana besar nggak sih yang pernah terjadi di masa lalu, misalnya kayak banjir gitu, banjir besar, yang hingga membuat Indonesia jadi seperti sekarang? Oke, banjir besar yang tercatat dan dipercaya oleh banyak orang itu banjir Nabi Nuh itu ya, banjir Nabi Nuh itu ya. Oke, itu di Indonesia. Nah, itu debatable, karena perahunya ketemu di daerah Turki Ararat itu kan, di situ. Nah, kemudian kalau kalian mikir itu impossible, mustahil, banyak kan, masa sedunia banjir sih seperti itu. Teman-teman, Tuhan itu kalau gitu jadi kun fayakun. Nah, oke, seperti itu. Jadi kalau itu terjadinya, pertanyaannya tadi di Indonesia apa enggak? Aku kasih contoh serupa yang ada di Indonesia tapi mind blowing. Mungkin bukan mungkin sih, ini pasti banyak orang yang nggak tahu ya. Jadi di salah satu tempat di Indonesia itu dasar samudra, dasar laut itu loh, itu terangkat jadi bukit, jadi gunung sekarang. Di mana tuh? Di Karangsambung, Kebumen. Cek dah kalian. Itu wah anjir itu. Karangsambung, Kebumen. Yes, Karangsambung. Kalau dari bawah jadi ke atas, berarti dia jadi gunung. Ya, bener, jadi gunung dan perbukitan. Perbukitan yang berbentuk karang. Iya, seperti itu. Dan kemudian pertanyaan lucunya, kalau ada sesuatu yang naik, volume ya, kita bilang volume ya, pasti ada sesuatu yang turun. Yang turun di mana? Teman-teman, kalian perlu cek data-data di internet. Mungkin ini udah masuk ke deep web atau paling enggak kalian cari. Susah ya nyarinya kalau udah masuk deep web. Iya, paling enggak cari di Reddit lah. Ternyata di Papua itu dulu pernah ditemukan tembok bawah air yang besar. Nah, itu apa? Itu apa coba? Itu kan masih jadi pertanyaan.
Aku bisa aja ngomong biar rame ya, anggap biar rame ya. Aku menerawang seperti itu. Tapi kan enggak seperti itu. Aku astral projection. Astral. Ya gitulah kira-kira teman-teman. Jadi kita perlu tahu ya, semua hal supranatural dan mistis itu sains sebenarnya. Bisa dijelaskan. Kalau kita bawa TV ke abad 14 ya kita dibilang sihir. Iya. Ya kan, seperti itu. Karena kita nggak tahu aja. Ya, gitulah kira-kira. Berarti benar dong itu terjadi di Indonesia. Lihat dari bukti-bukti itu gitu. Aku bisa bilang dari bukti-bukti itu mungkin nggak sih ada banjir besar? Mungkin. Common knowledge ini pengetahuan sama tersebar di seluruh dunia. Ada di Mesopotamia. Kemudian banyak lah sekarang udah sedunia kesebar berita seperti itu. Nah, pertanyaanku itu gampang daripada pertanyaanku di mana letaknya sebenarnya. Pertanyaanku berapa kali sebenarnya itu terjadi? Nah, berapa kali dong? Karena banjir besar banyak faktornya. Contoh yang kemarin di Rusia, Kamchatka itu megatrust. Di Indonesia juga potensi megatrustnya gede. Aduh. Apa itu? Enggak apa-apa. Megatrust, aku bayangin megatrust. Okay. Ada yang penakut banget soalnya. Oh iya. Ada yang pemberani banget nih, pulang temenin. As always. Iya. Makanya aku berapa kali sebenarnya banjir itu terjadi yang memusnahkan peradaban berkali-kali itu berapa kali? Kalau banjir Nabi Nuh debatable. Orang-orang bisa bilang itu terjadi di Indonesia, itu bisa terjadi di Jazirah Arab. Kalau Jazirah Arab gimana bikin kapalnya kira-kira? Di situ ada support nggak tanahnya buat kayunya dari mana? Nah, itu dia. Support nggak? Kalau ada pohon kayu yang besar. Sedangkan kayu ya, aku bilang bukan sekedar tanaman ya. Ini tanaman yang benar-benar kayu kambium. Itu bisa ditemukan di wilayah-wilayah tropis. Nah, hutan jati yang paling besar, yang paling masuk akal jadi kapal terbesar di dunia yang pernah tercatat. Namanya Jung Jawa. Jung Jawa itu bisa 8 kali lebih gede daripada kapal induk Amerika di zaman sekarang. Itu dulu sangat ditakuti oleh Portugis, Spanyol, Belanda. Itu sangat takut sama yang namanya Jung Jawa. Kita kalahnya sama Galeon sih. Galeon Spanyol kalah, Portugal Spanyol kalah kita. Karena apa? Karena saking gedenya kapal itu nggak bisa lincah manuver. Nggak bisa lincah manuver. Kita kalahnya sama itu. Itu nggak dirancang buat perang. Tapi itu tercatat. Kalau teknologi kapal terbesar di dunia ya, itu Jung Jawa. Namanya Jung Jawa. Kalian bisa cek, itu ada sejarahnya. Kapal lebih besar lagi kapalnya Nabi Nuh. Masuk akal nggak kira-kira kalau kapalnya Nabi Nuh itu dibuatnya di Jawa? Karena hutan jati tertua adanya di Blora. Coba silakan komen, menurut kalian bagaimana? Nah, itu aja masuk akal. Kita lempar lagi aja ke floor. Yes. Gitulah ya kira-kira. Tapi kenapa ya kayaknya sekarang apa-apa itu jadinya turns out adanya di Indonesia. Cocok logika atau Anabel kah? Analisa gembel ya. Apa-apa gitu, karena maksudnya kayak Atlantis, iya ada di Indonesia. Terus Nabi Nuh banjir besar, itu di Indonesia. Lemurian, itu di Indonesia gitu. Nabi Sulaiman, Borobudur di Indonesia, katanya kan gitu. Iya. Hitler di mana? Di Indonesia. Iya. Kok jadi Indonesia semua gitu, turns out gitu loh. Ini cocok logi atau gimana kalau menurut Mas Atmo nih? Ya, jadi Indonesia itu memang spesial dan istimewa. Memang spesial dan istimewa. Sampai ada Sunda Empire kan kemarin. Nabi-nabi palsu paling banyak di mana? Indonesia. Jadi ya gitulah ya teman-teman. Kalau aku bilang Indonesia ini istimewa, tapi nggak membenarkan adanya glorifikasi sama sekali. Balik lagi, glorifikasi itu sangat tidak dibenarkan. Makanya kita belajar. Kalau Hitler memang tadi dibilang itu cukup menarik sih, kapan-kapan aku mau bahas tuntas itu. Kalau main Hitler, lagi berarti ya? Boleh. Kalau Hitler memang ada di Indonesia, buktinya apa seperti itu? Saat itu logika kita masuk di situ, masuk akal ya. Kemudian koneksinya masuk akal. Ya udah, oke. Tapi kalau makanya itulah pentingnya belajar sejarah kita ya. Saat kita nge-trace itu kemudian putus, bukan sumber primer. Ya udah, itu berarti nggak bisa dijadikan acuan kita lagi. Betul. Seperti ya, itu. Perlu riset lagi sampai nemuin si sumber primer itu gitu kan? Ya, karena A-nya adalah Amerika, ABC, B British ya kan. C-nya Cina. Iya. Terus D-nya Bandung. Depok.
Depok. Ada satu fakta menarik tentang Depok. Apa tuh? Itu adalah bentuk negara pertama yang ada di sini. Bukan Indonesia, Depok. Oh ya? Yes. Makanya kenapa babi ngepet sama kolor hijau ketemunya di Depok. Di Depok. Iya, serius. Itu Depok itu negara pertama yang ada di sini, bukan Indonesia. Depok lebih dulu jadi negara. Serius beneran. Kalian cek deh kalau nggak percaya. Di mana itu sumber pertamanya? Pesona Kayangan. Rumah saya. Iya. Ada prasastinya ya? Ada tugunya. Oh. Ada Tugu 0 Depoknya. Di mana? Ya di Tugu 0 Depok. Itu. Oh iya. Iya, makanya nanti ada sejarahnya bule Depok segala macem. Iya. Nah, itu dia. Ini bule Depok nih, emping gitu rambutnya. Bule Dep. Oh, balik lagi aku tertarik yang tadi Megatrust kan kemarin di Rusia kan. Oke. Di Indonesia kira-kira bagaimana tuh? Megatrust ya. Megatrust di Indonesia ini ya pasti akan terjadi. Pasti ya. Pasti, dipastikan. Cuman belum tahu kapan. Nah, kalau yang tahu kapan itu ya cuma Tuhan, katanya Yesus saja gitu. Katanya Yesus itu only the Father knows. Yang lain nggak tahu, ya kan? Lah kalau dulu Kanjeng Nabi Rasulullah itu bilang nanti pasukan Islam akan mengalahkan bangsa Rum. Ada nggak sahabatnya yang kurang ajar? Kapan? Nggak ada dong. Karena Nabi pun cuman diberikan petunjuk secara ya petunjuknya Nabi lagi-lagi secara nubuah dan risalah ya. Makanya ada Nabi dan Rasul. Seperti itu. Itu nubuah dan risalah. Lah kalau kita udah diberikan tanda-tanda kan, kita itu diberikan tanda-tanda. Contoh, Indonesia dikelilingi ring of fire. Ada patahan-patahan banyak nih di Indonesia nih. Apakah itu akan terjadi? Ya pastilah. Sunatullahnya bumi kan gerak terus ya. Kemarin di Kamchatka Rusia, gempanya kalau di berita 8,7 ya, tapi tercatat gubernur apa wali kotanya bilang itu 8,8. 8,8 sengeri itu guys, sengeri itu. Itu nggak ada ya, apa namanya, nggak kulonowon dulu? Nggak pakai permisi, langsung hajar teman-teman. Itulah. Nah, untungnya Kamchatka itu nggak padat penduduk. Bayangin teman-teman, ring of fire-nya itu yang di Kamchatka itu ya, itu sama kayak yang ada di Jawa dan Sumatera. Belum lagi yang ada di Maluku. Kalau itu terjadi, berapa banyak orang yang bakalan jadi korban? Gempanya, rumah kita belum tahan gempa, kerobohan. Kemudian ketika gelombang air laut naik, itu bisa, aduh mengerikan lah. Aku nggak berani bayangin itu terlalu mengerikan teman-teman. Kayak gitulah sebenarnya. Ya kalau kita bayangin sih ngeri ya. Nggak usah. Aku langsung ngebayangin kabur kemana ya gitu. Pernah tercatat tsunami 40 meter saat Gunung Krakatau meletus. Serius? Itu lebih dari Aceh. Itu lebih dari Aceh. Cuman beda ya kalau kita bilang apa namanya, gesekan Megatrust ini nanti bentuknya tsunami yang benar-benar tsunami ya. Itu nanti gelombangnya apa namanya, energi gelombangnya jauh lebih tinggi. Yang gara-gara Krakatau meletus di tahun 1800-an itu sampai sini loh, sampai Tangerang, Tanjung Pasir, Tanjung Kait itu loh. Itu kesapu ombak semua. Tanjung Priok tenggelam. Depok aman tapi kan. Ya nggak tahu ya, nggak tercatat. Depok nggak tercatat. Karena Sungai Ciliwungnya kan dalam. Dia zaman dulu gede-gede loh. Apa namanya, sungai di Jawa ini. Seperti itulah kira-kira. Terus sejarah-sejarah apa lagi yang mind blowing? Yang mind blowing, sejarah-sejarah Indonesia. Yang diselewengkan, yang di twist. Yang di twist. Oke. Yang pertama aku dari yang terbaru dulu ya, nanti sampai yang terlama. Oke, sejarah G30 SPKI. Ya kan? Ada lagi yang lebih baru daripada itu. Mau drum roll. Tapi kan G30 SPKI itu hits banget kan, lagi dikorek banget juga kan. Iya memang. Aku apa namanya? Nanti aja off the record karena aku punya kesempatan ngobrol sama salah satu anaknya pahlawan revolusi. Aku punya peluang ngobrol sama salah satu dari mereka. Kemudian sejarahnya Pak Harto. Kebetulan aku kenal sama salah satu cucunya beliau. Serius beneran. Itu ada sejarah-sejarah yang off the record dan memang banyak orang nggak tahu. Kita balik lagi ke apa namanya, sejarah penjajahan. Jalur Pantura itu loh. Itu kan terjadi perdebatan. Apakah itu kerja Rodi? Ya, katanya kan sebenarnya dibayar tapi dipangkas, makin ke bawah makin begini gitu, di atasnya gede, makin mengkerucut gitu. Kayak zaman sekarang di negara Konoha ya. Bukan saya yang ngomong. Enggak, di Konoha kan gitu. Hokage ketiga itu korupsi, Naruto dikasih makannya dikit.
Ya itulah. Kenapa? Takut ya? Enggak saja. Dingin ya gitu. Kalau kita ngomongin korupsi, nih ya aku kasih tahu, aku punya modulnya dari KPK langsung. Karena nanti boleh di-insert lah. Aku punya modulnya langsung. Karena memang kita harus mempelajari kejahatan-kejahatan korupsi itu. Aku sebagai masyarakat ya. Masyarakat. Kita harus tahu sih. Karena itu duitnya rakyat yang dipakai. Ya betul. Enak aja kayak gitu, nggak ada pertanggungjawabannya. Gila, Pak. Aku salah satu orang yang sering menyuarakan itu sih. Enggak, tapi kalau gue lebih penasaran ke ini sih. Duit-duit yang dipejeng-pejeng, di foto-foto segitu, gundukannya tinggi-tinggi itu kemana? Dibakar. Coba kasih komentar kita kemana. Gue cuma penasaran itu dari dulu. Kalau dulu yang gue tahu nih, misalkan ada yang ketangkep ganjui, boleh dibip nanti sama editor kalau emang nggak boleh ya kan. Katanya dulu kalau misalkan abis disita nih, dibakar lah kan. Tipsi rame-rame dong. Dulu kalau ada orang ketangkap gancit, ya kan? Gandaria City. Gancit deket dari sini. Nah, itu memang pemusnahannya dibakar. Iya kan? Tapi itu juga ada sejarah konspirasinya. Oh, menarik. Aduh, aku tapi nggak berani ngomong dalam ya kalau itu. Okay. Serius. Intinya adalah kalau aku bilang itu penelitiannya ada. Semua obat farmasi di dunia itu pakai THC, salah satu zat yang ada di gancit. Kayak gitu sih. Itu gue percaya. Gitu. Nah tadi balik lagi dong. Balik lagi. Siapa akhirnya yang bilang kalaupun itu dibayar sama Dendels? Siapa yang akhirnya bilang itu kerja paksa, kerja rodi? Karena kita disuapin itu loh selama bertahun-tahun. Iya kan? Lah kalau dibayar duitnya kemana? Sama seperti pertanyaan yang tadi, ya kan? Kemudian kalau ternyata nggak dibayar, kok ada data seperti itu? Itu yang benar yang mana? Ya kan? Itu. Sama Belanda beneran 3,5 abad apa enggak? Itu kan juga katanya perdebatan kan? Nah kalau itu fix sih. Jadi gini, fix yang datang ke yang datang ke Indonesia, yang datang ke Nusantara di awal itu namanya adalah Kamar Dagang VOC. Kamar Dagang VOC. Nah, jadi memang VOC ini salah satu bagian dari bukan salah satu bagian dari kerajaan Belanda, tapi nggak mewakili kerajaan Belanda ya, tapi terafiliasi dengan kerajaan Belanda. Hanya terafiliasi ya. Betul, beberapa ininya lah, beberapa petingginya lah. Oknum, bahasanya senang banget aku oknum. Nah seperti itu. Jadi kalau dibilang Indonesia dijajah 3,5 abad, bener apa enggak? Enggak. Karena kita anggap aja kita sedang melakukan perjuangannya di situ ya. Karena ternyata nanti di era Sultan Agung Mataram itu juga nyerbu Batavia berkali-kali. Kerajaan Banten nyerbu bolak-balik. Tapi menang nggak? Kalah. Kalahnya karena apa? Karena apa coba kalahnya? Kekurangan senjata. Pengkhianat. Sama kayak yang sekarang mengkhianati negara, korupsi itu. Waduh. Itu bisa ngancurin negara sih. Ya kan kerajaan zaman dulu musnah juga rata-rata kan karena betrayer kan? Ya betul. Betrayer malah itu dong. Iya, salah betrayal maksudnya. Bendera kuning jadinya. Iya. Belum dijawab nih duitnya kemana? Kalau mak kan ngeliat duit kan paling ijo, sergep ya langsung ijo. Okay. Jadi duitnya kemana kalau dibagi-bagi? Kalau bayangan gue aja dibagi-bagi ke rakyat yang masih kurang gitu, itu kayaknya udah langsung menangkat derajat. Iya. Jadi gini, aku jawab dengan jelas ya, biar kalian nggak penasaran semuanya ya. Duit hasil korupsi itu kemana larinya? Ternyata larinya ke perut setan-setan itu loh. Terus mereka kaya sendiri gitu. Terus mereka nggak lihat gitu ke bawah, orang-orang yang ada di bawah seperti apa. Berita ya, dilihat ya. Ada orang nyolong gara-gara apa? Gara-gara lapar. Sedangkan duit itu yang udah dinikmati sama orang-orang itu seenak-enaknya sendiri. Mereka nggak mikir. Aku pernah gaul sama orang-orang yang ningrat lah, aku bilang ningrat lah ya. Sekaya itu. Ternyata mereka nggak relate. Rasanya naik angkot, rasanya makan di warteg segala macam, nggak relate sama sekali. Apa itu namanya? Mana namanya keadilan sosial buat Indonesia? Belum merdeka makanya kan? Ya makanya. Makanya yang dikibarkan adalah bendera One Piece. Ini aku One Piece dari dulu. Ini bukan bukan ngikut-ngikut viral. Aku One Piece dari dulu. Jadi aku tahu ceritanya seperti apa. Gitu. Ya karena dianalogikannya gitu kan. Ya gitu. Tapi dengan segala penyelewengan dan lain-lain, lo bangga nggak Mas terlahir di Indonesia sebagai bangsa Indonesia? Kalau boleh milih, aku nggak mau lahir di Indonesia. Maunya di mana? Nggak di Indonesia aja. Kalau aku boleh milih, aku milihnya terlahir di surga dong.
Ya kan, kalau boleh milih nih. Lahir langsung mati. Kalau boleh. Ya kan kalau misalkan bayi baru lahir terus dia wafat langsung masuk surga. Iya. Ya tapi kan itu secara spiritual ya, nggak secara fisik ya. Yang aku maksud surga ini adalah suatu tempat yang ideal buat kita hidup. Nah, aku balikin lagi, apakah Indonesia sudah ideal? Sampai beberapa kali ada orang bilang kabur aja dulu. Finland dong. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal kabur aja dulu, enggak jadi dah. Enggak jadi dah. Jangan. Ya udah, Kabur kalau aja gitu. ntar gini, kabur aja sana, kabur aja gitu. Ya Ya itu. udah kalau enggak gini deh. Mau merdeka nih, 80 tahun nih. Oke. Harapannya Mas Atmo buat Indonesia tercinta ini apa sih? Jujur ya, ini jujur 100% aku nggak punya harapan. Serius beneran, aku jujur 100% aku nggak punya harapan. Itu udah the lowest thing Point. orang yang bisa ini tidak punya harapan lagi tuh udah paling kasihan sih. Ya memang, karena gini aja lah, nggak usah repot-repot gitulah. Interpretasiku seperti ini. Apa sih harapannya buat Indonesia? Enggak. Aku harapan buat diriku sendiri kayak gimana aja masih kelimpungan. Ngapain aku mikir-mikir jauh-jauh mikir negara? Ya bedanya negara Indonesia kan dengan segala sejarah gelapnya. Oke, kita setuju kalau Indonesia punya banyak sejarah gelap yang which is kita bisa bahas macam-macam satu-satu. Dengan banyak sejarah gelapnya, Indonesia ini merupakan satu hal yang negara yang namanya demokrasi ini mau liberal apa mau komunis. Karena gini contohnya, kalau liberal Langsung haus. Ini perbedaannya. Liberal bebas kalian ngomong apa aja, cari duit sendiri-sendiri. Komunis enggak usah ngomong apa-apa, Nurut aja. tapi Belum kita jamin. Tak Iya, pani. kita jamin semuanya. Di sini di Konoha ya. Kita lagi syuting di Konoha guys. Kita syuting di Konoha. Ini ngomong nggak boleh macem-macem, bendera nggak boleh macem-macem, duit suruh cari sendiri. Sudah gila. Makmur juga kagak. Ya, makmur itu apa namanya? Makmur lah, orang gede banget gini nggak makmur. Lu ada-ada aja. Penjaga toko Madura tempatku namanya Pak Makmur. Ini tuh gede karena angin. Iya, ya gitulah. Jadi kalau aku ditanya harapan nggak ada harapan. Aku pengen tahu harapan kalian apa. Apa nggak ada harapan juga? Itulah kira-kira. Tulis. Oh. Jadi oke deh kalau nggak ada bener nih, nggak ada secercah harapan, nggak ada titik terang. Aku sendiri buat Indonesia. Uh-uh. Nggak ada harapan. Bahkan ya. Aku ulang tadi lah yang aku di sebelah tadi. Aku bilang, tanya sama orang-orang, kalian pilih Indonesia hancur apa rumah tangga kalian yang hancur? Itu pertanyaan sulit loh. Itu sepele tapi sulit. Indonesia hancur, kita pindah ke luar negeri, rumah tangga aman. Kalau rumah tangga hancur, wah sedunia rasanya kiamat kan gitu iya, analoginya. Ya udah deh, mari kita doakan aja, coba doa dari Ki Atmo apa? Ya aku. Untuk Indonesia. Iya aku. Gini aja, aku kasih kalian tips doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalian salah kalau itu disebut hanya doa mau makan. Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah aku barokah fima razaqtana, dan berikan aku rezeki, wa qina adzabannar, dan jauhkan aku dari nar, dari api, dari siksaan. Doa sapu jagat. Tidak hanya doa makan. Gue baru tahu loh. Sama. Ya itu artinya literal like seperti itu. Ya karena kalau misalkan Allahumma barik lana tapi gak ada yang disajikan di atas meja, apa yang mau dimakan? Kita ketemu lagi di Cerita next episode. Thank you yang udah nonton sampai habis. Nih kayak panjang ya pembicaraan kita. Tapi singkat lah rasanya. Kalau misalkan mau kita datengin lagi nih Mas Atmo, karena seru banget ya Diketawain nih pembicaraan. Seru banget loh pembicaraan, gak akan kelar satu episode sih ini sebenarnya. Ya kan, komen di bawah nanti Mas Atmo datang lagi kalau yang komen banyak. Iya, sama Betul. bakarin dupa di sini, ntar aku datang lagi. Oh, atau Datang tadi jemput pulang deti tadi tak diantar. Oke. Jadi Iya, channel sebelah. Share juga, jangan lupa share. Subrek ya kan, share. Maksud ada Mas Atmo. Iya. Nggak ribut sih di kolom Iya, komentar. benar. Ributin aku. Ributin bener ya. Pokoknya thank you yang udah dengerin sampai abis nih. Terus udah gitu thank you yang udah subscribe. Nah yang belum tapi nonton ada nih. Yang nonton tapi untuk ngemencet subscribe aja tuh kok susah banget sih guys. Gratis loh. Gratis. Tolong. Oke. Gitu ya. Terima kasih. Thank you. Bye. Bye. Thank you Mas Atmo. Thank you. Ya.